Sudah terlihat peta konsepnya? Udah, Ustaz. Udah, Nah, ya, Ustaz. baik. Nah, di sini, oh ini kayaknya belum ada yang, sebentar, saya salah share. Oke, baik, saya share ulang. Sudah terlihat ya? Jadi kita nanti ada 16 pertemuan. Saya sudah petakan 16 pertemuan ini yang disesuaikan dengan bahan diskusi atau bahan kajian kita. Ya. Jadi secara materi ini ada sekitar 7 atau 8 materi untuk mata kuliah ini. Materi umum ya, materi yang secara khusus. Uh, tetapi untuk tiap materi itu nanti ada submaterinya yang lebih rinci, detail. Saya sudah petakan selama 16 pertemuan ya dari mulai hari ini sampai ke nanti apa namanya ke UAS ya. Oke. Nah, kita lihat teman-teman, pertemuan pertama di sini pertemuan pertama. Oke, ini pertemuan pertama hari ini ya. Saya hanya akan menyampaikan kontrak perkuliahan RPS, kemudian sistem perkuliahan yang akan kita laksanakan selama 16 pertemuan, gitu ya. Kemudian nanti pada pertemuan kedua itu kita mulai berdiskusi terkait dengan konsep dasar evaluasi. Di sana nanti kita akan belajar tentang definisi atau ta'rif, tentang al-qiyas, kemudian at-taqwim, kemudian ada lagi at-taqyim gitu ya. Itu ma farqu bainahuma. Ma farqu baina eh, at-taqwim sama at-taqyim, al-qiyas ya. Apa perbedaan antara ketiga istilah itu dan dampaknya atau hubungannya terkait dengan pembelajaran bahasa Arab. Oke, kemudian nanti pertemuan ketiga, ya, ini kita akan belajar tentang al-khasais ya, khasais al-ikhtibar fi al-lughah al-arabiyyah, ya. Kita akan belajar tentang karakteristik tes bahasa Arab. Nanti kita berbicara tentang as-sidqu ya, validitas, kemudian as-sabat dan kepraktisan. Nanti kita akan belajar lebih detail. Kemudian ada terkait dengan pendekatan tes bahasa. Ya, di sini bisa dilihat ada diskret, integratif, pragmatik. Kemudian ada penyusunan tes bahasa. Kita mulai kepada hal teknis untuk antum nanti yang akan terjun sebagai mudaris gitu ya atau muallim bahasa Arab di sekolah. Kita akan mulai praktek bagaimana menyusun tes atau soal bahasa Arab dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan ya. Kemudian nanti ada juga jenis tes dan ruang lingkupnya. Nah, nanti pada pertemuan ke-8 kita akan buat OTS ya. Eh, ikhtibar nisbud daur, ikhtibar nisbud daur ya. Apa namanya? Ini akan mengambil materi dari pertemuan kedua ya sampai ke 7. Jadi dari sini dari konsep dasar evaluasi ya sampai ke anwa ya jenis-jenis tes itu akan di UTS-kan. Gitu. Oke. Setelah UTS pada pertemuan ke-9, kita lanjut lagi perkuliahan. Kita lanjut lagi perkuliahan dengan sudah spesifik ya terkait dengan al-ikhtibarat fi al-maharah al-lughawiyah. Tes
keterampilan berbahasa, ya. Dari mulai ikhtibar lil istima, ya, kemudian ada al ikhtibar lil kalam atau tahadus, ya, kemudian ada lil kiroah dan lil kitabah. Nanti kita akan mulai mempelajari bagaimana secara teori, ya, dan praktek gitu ya tentang penyusunan keempat jenis ikhtibar itu, ya. Jadi baik secara nadoriyah maupun tatbik, ya. Secara tatbik nanti kita akan mendiskusikan terkait dengan ikhtibar ini, ya, ikhtibar keempat mahor. Gitu. Nah, nanti kemudian setelah itu kita akan belajar juga atau diskusi juga terkait dengan penilaian non tes, ya, dari mulai al-mulahazah, pengamatan sampai ke nanti portofolio. Kemudian terakhir sekali, pada pertemuan ke-13 sampai 15, itu ada perancangan tes bahasa Arab berbasis TIK. Jadi nanti antum dari mulai teori sampai praktek, kita akan berdiskusi dan praktek bagaimana menyusun seperangkat ujian atau tes gitu ya, menggunakan platform yang tersedia, misalkan Google Form gitu ya. Tetapi itu nanti akan diintegrasikan ke dalam aplikasi lain, ya, mencegah terhadap kecurangan, ya, termasuk juga untuk menambahkan beberapa aturan tertentu. Selama ini kan kalau kita menggunakan Google Form, eh, seolah-olah miskin gitu ya fiturnya, tidak ada pengaturan waktu, tidak ada aplikasi pengawasannya. Nah, kita nanti akan eh, penyusunan tes bahasa Arab. Gitu. Oke. Nah, kemudian teman-teman yang perlu diperhatikan adalah sistem perkuliahan. Jadi nanti setelah pertemuan pertama, saya berikan pengantar hari ini atau berikan profil mata kuliah hari ini. Dimulai pertemuan kedua, ya, bidayatan min al-usbu'il al-muqbil, ya. Nanti antum yang memberikan yang takdim al-madahnya, yang mempresentasikan materinya secara berkelompok. Nanti saya bagikan, ya, kelompoknya mungkin nanti sore atau nanti besok pagi saya akan bagikan kelompok dan pembahasannya untuk kelas B dan C, ya, terpisahkan B dan C. Nanti mulai minggu depan silakan kelompok yang bertugas mulai memimpin diskusi untuk mafhum gitu ya, mafhum at-taqwim fi al-lughah al-arabiyyah atau fi tadris al-lughah al-arabiyyah. Mulai materi pertama di pertemuan kedua, kelompok yang bertugas pertama yang nanti saya tentukan mulai membuat bahan presentasi, ya. Hanya bahan presentasi saja, bahan tayang saja, tidak perlu membuat makalah gitu. Tapi yang bagus gitu ya bahan presentasinya, dan pastikan tidak hasil karya EA sepenuhnya, tapi dikolaborasikan dengan hasil bacaan kita secara manual. Nah, ini seterusnya sampai ke pertemuan terakhir. Yang perlu diperhatikan oleh antum adalah di sini ada satu materi, ya, yang 2 minggu atau 2 pertemuan, bahkan di pertemuan terakhir itu ada 3 pertemuan. Ya. Nah, mungkin antum bingung. Pertanyaannya adalah kalau satu materi itu lil usbu'ain gitu ya untuk 2 minggu, apakah ditampilkan oleh eh, firqah asarik yang sama, oleh kelompok yang sama, atau berbeda, gitu kan ya. Nah, kalau ada yang seperti ini, satu materi itu 2 pertemuan atau bahkan lebih, ya, nanti saya bagikan konsep yang ininya, kata konsepnya. Berarti teman-teman, yang minggu keduanya itu adalah saya yang akan memberikan klarifikasi dan tambahan terhadap materi sebelumnya. Ya, misalkan nih, misalkan kelompoknya Hakim, gitu ya, kelompoknya Lukman Hakim eh, mendapat tugas untuk mengkoordinasikan presentasi terkait dengan penyusunan tes bahasa Arab yang ini ya, Lukman ya. Ini kan ada 2 pertemuan ya, Lukman dan kawan-kawan. Nah, pertemuan kelimanya berarti ini kelompok Lukman dan kawan-kawan yang memimpin diskusi, gitu ya.
Nah, nanti pertemuan ke-6-nya itu saya memberikan klarifikasi, eh, konfirmasi dan tambahan informasi, gitu ya. Jadi setiap kelompok hanya satu pertemuan saja bertugasnya, ya. Meskipun nanti ada materi yang 3 pertemuan, sisanya berarti saya. Begitu juga terjadi pada materi ke-9 dan 10, ya. Ada tes bahasa Arab berbasis kompetensi, misalkan Sabita itu kelompoknya mendapatkan bagian ini, berarti hanya pertemuan ke-9 saja bertugasnya, gitu ya. Pertemuan ke-10-nya itu saya yang berikan tambahan informasi. Begitupun yang terakhir sekali ini bahkan ada yang 3 minggu, ya. Kenapa 3 minggu atau 3 pertemuan yang perancangan tes bahasa Arab berbasis TIK? Karena ini nanti banyak sekali yang harus kita pelajari di sini, ya. Nah, misalkan ini nanti kelompoknya kelompoknya di sini, gitu ya, mendapatkan tugas untuk menyampaikan bagian materi terakhir ini, maka kelompoknya Rizmi ini hanya bertugas kewajibannya di pertemuan ke-13 saja. 14 dan 15-nya sisanya itu bagian dosen, ya, atau saya untuk memberikan klarifikasi dan konfirmasi terkait yang disampaikan. Jadi nanti dosen, ya, sisanya pertemuannya. Oke. Nah, baru nanti pertemuan terakhir UAS kita ada ujian yang mengkolaborasikan soalnya atau proyeknya itu hasil kolaborasi dari materi pada pertemuan ke-9 sampai ke-15. Oke, itu adalah sistem perkuliahan yang akan kita laksanakan untuk mata kuliah ini selama 1 semester ke depan. Jadi tetap ada presentasi per kelompok, ya, tetapi setiap kelompok itu hanya berkewajiban menyampaikan satu pertemuan saja, sisanya nanti oleh saya jika satu materi 2 atau 3 kali pertemuan terjadwalnya seperti ini, gitu ya. Oke, kemudian teman-teman, nanti dalam pembagian kelompok itu saya kan akan random, ya, betul-betul akan random, tidak melihat ini bertemannya basicnya sama siapa, gitu ya. Di ini dia satu satu apa namanya, satu kelompoknya biasanya satu frekuensinya dengan siapa, tidak saya melihat itu, ya. Tapi benar-benar random, ya itu yang harus diterima gitu untuk pembagian kelompoknya. Nah, yang jauh lebih penting juga adalah terkait aturan main pertemuan, ya. Saya sih berharap teman-teman tetap standby kamera, gitu ya. Karena kan saya juga ingin mengenal secara langsung, gitu ya. Yang mana Rizmi, meskipun Rizmi itu sudah populer di Instagram, misalkan, gitu ya. Yang mana Firdaus, yang mana Tazkia, ya. Jangan sampai saya tidak kenal wajahnya, gitu ya. Tiba-tiba ada yang salam di jalan, saya karena merasa bukan mahasiswa PBA, saya acuhkan. Salah satunya adalah dengan on cam di perkuliahan ini, gitu. Kemudian biasanya kalau yang off cam saya panggil 3 kali, ya, maka mohon maaf dengan berat hati saya akan kick out, ya. Saya akan kick gitu ya, dari Zoom, gitu ya. Saya akan keluarkan saja dari Zoom daripada nanti terjadi fitnah, ya. Kemudian nanti bagaimana dengan presensi atau kehadiran, gitu. Tentu syarat untuk ikut UTS dan UAS itu atau PTS dan PAS itu adalah 80% harus hadir dari jumlah 16 pertemuan. Ya, mungkin sekitar 14 pertemuan wajib hadir, gitu ya, untuk mengikutinya. Nah, saya sudah menyiapkan untuk pengisian batar hadir di setiap kelasnya, dan saya hanya akan buka pada jam tertentu, ya, untuk apa namanya, untuk daftar hadir ini selama beberapa menit saja, setelah itu saya kunci kembali. Oke, saya coba contohkan yang punya kelas C, ya. Nanti saya akan berikan link daftar hadir melalui PJ, ya. Nah, ini pastikan antum nanti Nah, pastikan antum nanti mengisinya itu pada bagian form 06. Ini, ya. Jangan yang 05. Ini 05 biarkan nanti saya dan PJ yang mengisi.
Nah, di sini di form 06, formulir 06 ini diklik nanti akan ada nama masing-masing ya. Misalkan Muhammad Baldan ya. Ya sudah tinggal konfirmasi saja, checklist gitu ya. Checklist gitu ya. Checklist. Nah, sudah hanya itu saja konfirmasinya. Nanti tiap pertemuan nanti akan otomatis ada jumlah kehadirannya akan ada di sini itu. Dan ini hanya saya buka di jam tertentu ya, dan pada menit keberapa atau beberapa menit. Misalkan saya punya waktu 5 menit untuk antum mengisi presensi, ya silakan diisi 5 menit itu. Setelah itu tidak akan saya buka kembali gitu ya. Bagaimana kalau ada yang berbuat curang, Ustaz, ya, dia mengisi sekaligus 2 minggu, tidak bisa karena setiap kolom ini saya kunci ya, hanya bisa diisi pada kolom pertemuan tertentu dan menit tertentu. Yang lain nanti tidak bisa diisi, ya, karena sudah saya kunci untuk setiap pertemuannya. Oke, begitu. Kalau ada yang hadir telat mengisi bagaimana? Ya itu resiko ya. Resiko berarti apa namanya? Mengacuhkan durasi yang saya berikan. Gitu. Oke. Nah, untuk sumber perkuliahan sebenarnya banyak ya ebook-ebook yang sudah bisa diunduh. Saya lihat di beberapa penyedia dokumen semacam apa namanya ResearchGate, kemudian Scribe dan lain-lain. Tetapi teman-teman kalau ke lemari buku yang ada di depan ruang dosen tentu ya, kan ada ya. Dan di situ ada buku evaluasi pembelajaran bahasa Arab yang ditulis oleh Prof. Imam Asrori yang warna hijau. Nah, itu kita pakai yang secara buku ininya, secara buku primernya ya. Di situ saya pakai sebagai rujukan utama untuk memudahkan antum dalam menyusun bahan presentasi. Itu boleh dipakai. Kalau tidak salah jumlahnya lumayan cukup banyak di situ ya. Jadi silakan untuk dipinjam di prodi. Nah, tetapi nanti tentu apa namanya itu ditambah dengan referensi-referensi lain, gitu. Supaya tidak mengandalkan dari satu itu saja, supaya lebih kaya gitu maksud saya ya. Oke, saya sih ada beberapa referensi, tapi saya ingin antum cari dulu ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan tidak sulit kok untuk mencarinya ternyata hari ini, gitu ya. Oke, nah itu terkait dengan profil mata kuliah kita yang dan kontrak perkuliahan yang akan dilaksanakan selama 16 pertemuan ke depan. Ya, oke, saya konfirmasi sekarang nih. Ada yang keberatan dengan sistem kontrak perkuliahan yang saya tadi sampaikan dari mulai pengabsenan, pembagian kelompok, yang belum ya, pembagian kelompok ya, eh, teknik perkuliahan dan lain-lain. Silakan disampaikan atau ada yang ditanyakan disampaikan, silakan ya, supaya clear di pertemuan pertama ini. Oke, PJ kelas B siapa? PJ kelas B siapa? Ada PJ kelas B? PJ kelas C? Kalau Ustaz Iya, PJ Ustadz. rumah sakit Ustaz, ada tuh. Ada ya, oke baik. Nanti PJ kalau ingatkan saya untuk meminta ini ya, pembagian link pembagian kelompok, tetapi mungkin baru bisa saya bagi nanti siang atau sore. Kemudian untuk link daftar hadir yang akan saya buka beberapa menit saja, gitu ya. Oke, baik. Saya akan share dulu daftar hadir untuk tiap kelas di kolom chat ya. Dan silakan saya berikan waktu sekitar 2 atau 3 menit untuk mengisi. Oke, saya berikan untuk kelas C dulu ya. Kelas C silakan diisi.
Oke, di situ. Kemudian untuk kelas B juga diisi di bawahnya. Tentang saya kelas C saya hapus dulu beberapa yang sudah saya isi ya. Kelas B, kelas C. Oke, silakan diisi teman-teman. Daftar hadirnya, saya berikan waktu untuk mengisi dulu sekitar 2 atau 3 menit ya. Afwan Ustaz, saya nggak bisa checklist, Ustaz. Nggak ada akses editnya, Ustaz. Mungkin bisa aja tuh teman-teman Oh yang ya, sebentar, bentar, saya lupa. Saya lupa aksesnya masih permisi melihat ya. Oke, terima kasih yang permisi. keren, Oke, Ustaz. saya oke, saya coba lagi kelas coba kelas B di refresh ya, kemudian diisi kembali apakah sudah bisa atau belum. Kelas C saya ubah dulu. Oke, silakan di refresh kelas B dan kelas C. Apakah masih terkunci atau sudah bisa? Sudah bisa ya, Lukman ya? Bisa, Ustaz. Syukran, Ustaz. Wah, baik. Sambil mengisi saya coba carikan beberapa referensi yang bisa dipakai ya. Tapi ini sebagai tambahan dari referensi utama yang tadi saya sampaikan. Oke, itu ada beberapa sebagian kecil ya materi yang bisa diambil dari buku yang saya bagikan sebagai bahan tambahan gitu untuk memperkaya bahan diskusi yang akan diambil dari sumber primer. Gitu ya, saya coba satu lagi, saya kirim. Oke, ada 4 yang sudah saya bagikan sebagai bahan tambahan ya. Tidak semuanya memang spesifik. Ada yang spesifik terkait dengan evaluasi, ada yang juga dia campuran dengan
satu paket ya, satu paket tunjuk menjadi guru bahasa Arab gitu. Dari mulai metodologi pengajaran sampai ke evaluasi, sampai penyusunan soal ya, atau jenis-jenis soal yang bisa digunakan. Silakan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak ada, nanti bisa mencari tambahannya di sumber-sumber sumber-sumber fisik maupun digital. Oke, oke, baik. Ada pertanyaan lu terkait dengan sistem perkuliahan dan materi yang akan kita mulai diskusikan pada minggu depan ya, pada pertemuan kedua, silakan. Oh, saya bagikan juga ini ya, yang tadi. eh, Konsepnya saya coba bagikan juga sebagai rujukan nanti. Oke, saya bagikan peta konsepnya. Jadi sudah lengkap ya, dari mulai RPS, peta konsep, bahan ajar yang bisa digunakan, itu bisa dimanfaatkan. Nanti tinggal saya bagikan link pembagian kelompok ya. Nanti pastikan saat melihat link pembagian kelompok itu lihat mata kuliahnya dan kelasnya. Karena link yang saya buat biasanya nanti semua mata kuliah yang saya ampu gitu. Jadi pastikan melihat evaluasi, misalkan PBA kelas C ya atau kelas B. Di situ ada pembagian kelompok, ada materi dan tanggal presentasi ya. Perkiraan tanggal presentasi sebelum nanti diintervensi oleh libur dan lain. Cukup jelas teman-teman ya, saya pikir ya cukup jelas untuk profil mata kuliah ini. Jadi nanti minggu depan dilihat saja kelompok yang sudah saya bagikan, kelompok pertama yang mendapatkan bagian presentasi pertama di minggu depan, tolong disiapkan dengan baik bahan diskusinya, gitu ya, dengan memanfaatkan sumber-sumber yang saya bagikan di antaranya dan sumber lain yang tersedia, gitu. Oke, baik, ini beneran tidak ada pertanyaan ini, paham ya? Saya pikir sudah cukup jelas ya dari awal materi sampai ke aturan main kita. Oh ya, betul. Saya lupa. Saya akan ambil dulu screenshot perkuliahan hari ini. Tolong dibuka kameranya sebagai bukti hadir hari sebagai bukti pembelajaran hari ini. Oke, ambil layar ya. Saya coba ambil. Oke, kalau yang kedua, ya, karena ini kelas gabungan, nanti kalau ada yang saya klaim kelas C jadi kelas B, mohon maaf ya. Ini kita gabungan. Minggu depan kan normal ya, ke jam 8. Saya tidak tahu jam 8 kan tidak ada yang menghubungi gitu. Saya pikir perkuliahannya diubah gitu ya jadwalnya. Jadi untuk kelas B mohon maaf kita minggu depan kembali ke jadwal awal ya, jam 8 pagi. Untuk kelas C seperti ini ya, jam 9.30. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan dan sudah cukup jelas, tinggal nanti dilihat mungkin sore atau malam atau besok pagi paling telat pembagian kelompok dengan materinya sudah saya bagikan dan minggu depan kelompok yang berkait sudah menyampaikan atau memimpin diskusi gitu ya. Mohon disiapkan dengan baik bahan diskusi atau presentasinya, kemudian performanya, karena itu akan menjadi
salah satu bahan penilaian untuk mata kuliah ini, gitu ya. Jadi file presentasinya bagus, cara penyampaiannya bagus, proses tanya jawabnya bagus, aktif di kelasnya bagus, itu tentu akan menjadi catatan tersendiri, gitu ya, yang membantu nilai yang lain misalkan yang masih kurang. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir ini profil mata kuliah kita untuk tahun pertama. Tinggal menunggu pembagian kelompok dan pembagian materi yang saya bagikan nanti. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dulu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ustaz. Apa?